Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir di agenda review buku kedua. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, hari ini kita akan melaksanakan review buku, di mana review buku ini berjudul Orang Bugis dan Makassar melawan badai, yang dimana teman kita saudara Muhammad Farul yang akan membawakan review buku kali ini. Baik tanpa menunggu lagi, langsung saya berikan kesempatan kepada saudara Fahrul untuk mereview buku ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih tetap memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat yang sederhana ini. Tak lupa pula kita tentukan salawat serta salam kepada Sang Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita semua umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, pertama-tama saya berdiri di depan kakanda semua bukan sebagai bukan sebagai orang yang lebih paham, tetapi saya ini sebagai hanya untuk review buku yaitu yang berjudul Orang Bugis dan Makassar melawan badai. Dan saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya review kali ini. Baik, pertama-tama buku ini berjudul Orang Bugis dan Makassar melawan badai. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk atau perjuangan orang Bugis dan Makassar pada masa lalu yang berasal para pelaut yang berasal dari daratan Sulawesi Selatan dan memiliki sejumlah keahlian. Keahlian itu yang berupa pesompe. Pesompe ini berasal dari daratan Sulawesi Selatan selain sebagai pedagang juga sebagai pelaut dan pembuat perahu. Jadi pesompe ini dapat diartikan sebagai pelaut, tetapi ia memiliki nilai-nilai atau salah satu kelebihan yang dia pelajari saat berlaut. Dalam buku ini yang sebagai penulisnya yaitu sebagai penulisnya itu Profesor Dr. Haji Abu Hamid, yaitu adalah seorang yang lahir di Senjai pada 3 Maret 1934 dan telah menyelesaikan magister di Universitas Jakarta, tepatnya Universitas Indonesia Jakarta. Dan dia adalah seorang ketua program antropologi pasca sarjana Unhas dan juga sebagai rektor Universitas 45 Makassar pada tahun 2006. Buku ini rilis pada tahun 2018 dan juga buku ini dirilis atau diterbitkan pada Pustaka Refleksi di Jalan Tamangaparaya nomor 3 atau Perumahan Tritura. Yaitu sedikit profil tentang buku-buku ini.
Dan saya juga akan membahas bagaimana isi atau poin inti dari buku ini. Dari bab pertama, ini berjudul Orang Bugis dan Makassar Melawan Badai. Di bab pertama ini, di sini saya mengutip seorang pasompe yang yang berjuang. Di sini mengatakan lebih mengherankan lagi kalau diketemukan dalam pustaka Melayu bahwa beberapa sultan dan pembesar Malaysia adalah keturunan Bugis Makassar seperti Sultan Johor, Selangor, Tenggano, dan Pahang. Dari bab pertama ini menceritakan tentang sejarah perdagangan dan bagaimana cara-cara suku Bugis dan Makassar ini melangsungkan hidup. Di sini sebuah kalimat yang sama dengan penulis buku ini, dia mengutip dengan kata para penulis sejarah lainnya seperti LJJ Caron melukiskan bahwa orang Bugis dan Makassar mempunyai sejarah pelayaran yang sudah tua dengan menggunakan perahu pinisi. Berarti kita di sini dapat menyimpulkan bahwasanya orang Bugis dan Makassar ini dari dulunya atau dari awalnya dia sudah mengetahui atau mendalami ilmu-ilmu tentang berlaut. Maka tidak heran lagi kita sebagai penerus dari budaya-budaya ini pasti kita harus tahu, pasti kita harus mengenal bagaimana budaya-budaya kita di daerah masing-masing. Itu harus dilestarikan. Di sini juga mengutip, suku bangsa ini dikenal sebagai pelaut yang tangkas dan berani mengarungi laut sampai ke Asia Tenggara dan Australia. Ya, baik. Kita masuk ke bab 2, yaitu perahu identik dengan sebuah desa. Di sini disebutkan perahu identik dalam sebuah desa karena perahu ini memiliki sistem atau organisasi atau sistem seperti pemerintahan selayaknya seperti di desa. Dia memiliki nahkoda, dia memiliki anak sawi, dan memiliki juga jurumudi. Di sini disebutkan organisasi pasompe terdiri atas penggawa sebagai pemilik perahu, kemudian nahkoda atau juragam yang bertanggung jawab terhadap sawi dan muatan selama pelayaran. Lalu jurumudi yang bertugas mengemudikan perahu atas perintah juragam. Biasanya lebih dari satu orang. Seperti kita di sini dapat mengambil inti poin dari bab 2, yaitu perahu ini adalah sebuah desa. Kita harus menjalankan perahu ini layaknya sebuah desa. Begitu. Jadi jika kita mempercayakan kepada nahkoda ini untuk mengawal kita sampai ke tujuan, maka kita harus betul-betul percaya. Karena jika kita mengalami kerugian atau
keraguan dalam kepercayaan itu, maka akan berdampak sangat buruk. Karena di dalam buku ini juga menceritakan bagaimana resiko yang dapat terjadi dalam suatu pelayaran. Di sini juga disebutkan dalam struktur organisasi tersebut mempengaruhi pendapatan. Setiap sawi mendapatkan bagi hasil bila tiba kembali ke kampung. Selanjutnya yaitu simbol-simbol kepercayaan. Seorang posompe bukan saja harus membekali dirinya dengan keberanian menentang badai atau berpegangan pada pesan-pesan, melainkan harus membekali dirinya dengan setumpuk pengetahuan tentang kelautan yang bersesuai dengan hari-hari naas. Jadi simbol-simbol kepercayaan seorang posompe ini bukan hanya terletak pada logika saja, tetapi juga memiliki kepercayaan atau hal-hal spiritual yang dia jalankan atau yang dia yakini untuk sebagai posompe. Ya, di sini juga penulis juga mencantumkan pengetahuan tentang astronomi dasar letak bintang-bintang yang mempengaruhi datangnya angin, hujan, petir seperti bintang. Ya, buku ini seperti yang kita tahu atau yang membudaya pada masyarakat, orang-orang atau nenek moyang kita hanya melihat bintang-bintang atau bulan dan dapat mengetahui bagaimana pasang dan surutnya air laut. Begitu kan hal umumnya. Ya, di sini kita dapat mengetahui, dari buku ini kita dapat mengetahui bagaimana cara melihat bintang-bintang. Seperti bintang waraware yang adalah bintang tunggal agak terang, tanda akan datangnya panas terik matahari. Saya juga tidak saya juga belum membuktikan atau belum melakukan penelitian terhadap penulis buku ini atau yang mengikuti buku ini bahwa apakah benar adanya bintang waraware ini. Tetapi saya hanya mereview sedikit dari buku ini. Selanjutnya, tentu kita tahu bersama bahwa masyarakat Sulawesi Selatan ini pasti harus memiliki pendapatan, setiap manusia pastinya. Dan terkhusus di Sulawesi Selatan ini, atau penghasilannya di suku Bugis Makassar ini juga pastinya ataukah berpenghasilan setengah dari lautan. Lapangan hidup sudah membudaya yang diwarisi dari nenek moyang sejak abad-abad sebelum sesudah zaman Sriwijaya di Indonesia. Kita masuk ke bab 3, yaitu Saweri Gading terdampar di Desa Arah. Bab kedua. Garis besar dalam bab 2 ini, bagaimana cara pembuatan perahu pinisi, asal mula pembuatan perahu pinisi. Di sini dicantumkan sejarah pembuatan perahu pinisi di Desa Arah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Dan di sini saya agak kurang percaya dengan pernyataan buku ini,
yang dimulainya dengan adanya cerita. Dimulai dengan adanya cerita legenda seorang yang bernama Saweri Gading. Pada suatu waktu Saweri Gading bertemu dengan saudara sepupunya bernama Pallawago. Kepada sepupunya ia menyatakan jatuh cinta pada saudara kembarnya. Di sini dijelaskan bahwa Pallawago jatuh cinta kepada sepupunya sendiri, dan hal itu sangat bertentangan dalam hal budaya atau adat istiadat dalam masyarakat di Sulawesi Selatan pastinya. Dan di sini Saweri Gading di sini setelah ditantang oleh keluarganya, dia disuruh untuk pergi merantau. Pergi merantau ke yang dimana tempatnya itu merantau ke tanah Cina. Di sini dalam menjelaskan di sana ia menemukan jodohnya yang wajahnya dan bentuk tubuhnya sama dengan Wetendri Abeng, yaitu sepupunya tadi yang bernama Wecudai, putri Opuna Cina. Sebelum Saweri Gading meninggalkan tanah Luwu, ia bersumpah untuk tidak lagi menginjak kakinya di tanah Luwu. Akan tetapi, setelah lama berdiam di tanah Cina, tergerak hatinya untuk kembali ke tanah Luwu tanpa mengingat sumpahnya lagi. Asal mula dari perahu pinisi ini adalah sebuah cerita dari buku ini. Saya lanjutkan. Dalam perjalanannya itu perahu yang ditumpangi pecah dan terdampar di Arah di Kabupaten Bulukumba. Disinilah asal mula sejarah orang Arah pandai membuat perahu. Di sini juga dijelaskan hasil pengamatan langsung pada pecahan perahu Saweri Gading yang terdampar di Arah. Sebagian potongan perahu Kalibiseang atau lunas, sebagian papannya buku atau gading, serta lape kayu balok penahan lantai. Dan itulah sebabnya orang Arab pintar membuat perahu, orang Bira ahli dalam pelayaran, dan orang Lemo-Lemo memiliki kehalusan kerja dan model setting. Disinilah asal mula perahu pinisi ini. Ya, saya juga cukup menarik dalam kutipan yang ditulis oleh penulis ini, yaitu Pandre Patangara Bira, Pasingkolo Tu Araya, Pak Bingkuna Tu Lemo-Lemo. Artinya, ahli dalam menilai bentuk dari bira, ahli merapatkan papan dari Arah, ahli menghaluskan dari Lemo-Lemo. Jadi kita dari kutipan ini, kita menangkap bahwasanya perahu yang dibuat untuk sempurnanya itu berasal dari 3 daerah yang berbeda. Dari Desa Bira, Desa Arah, dan Lemo-Lemo. Jika 3 daerah ini disatukan, maka akan membentuk sebuah perahu yang sangat perfect begitu. Karena tingkat kesempurnaan dari suatu perahu ini dilihat dari bentuk fisik, ketangkasannya, kekuatannya, dan bagaimana cara-cara dalam membuat perahu ini. Penamaan perahu pinisi itu berasal dari sebuah bandar di lautan tengah di Italia bernama Venice. Bandar tersebut merupakan bandar yang ramai dikunjungi oleh saudagar-saudagar dari berbagai penjuru dunia, dari Asia,
Eropa termasuk Indonesia. Asal mula kata pinisi diambil dari sebuah nama yang bernama Finis. Penulis berpendapat bahwa pinisi adalah perkembangan dari bentuk lama yang sederhana dan yang bernama salompong. Sotingnya lunas, depan dan belakang masih polos. Jadi pada awal perahu pinisi ini adalah sebuah perahu yang polos. Kemudian menuju ke bentuk lain yang lebih sempurna dari salompong, berubah menjadi jonggolang dengan soting yang telah terbungkus. Larinya cukup laju dari bentuk jonggalang berubah menjadi bentuk lambo yang menggunakan pantat pipih di belakang dan satu tiang layar. Jadi sama dengan halnya pada zaman ini, pada zaman dahulu juga para pasompe ini mengalami peningkatan, yaitu dengan perahu yang awalnya polos menjadi perahu yang sangat laju atau cepat dengan menggunakan satu tiang layar. Selanjutnya kita masuk dalam unsur-unsur magis dan religius. Kita tahu bersama bahwasanya budaya kita tidak bisa lepas dalam hal religius. Dan pada pembuatan perahu ini atau pinisi ini juga memiliki ritual-ritual khusus yang harus dilaksanakan untuk membuat perahu. Dan apabila jika kita melanggar ataukah kita melewatkan sebuah ritual ini, maka pendapat masyarakat ataukah pengalaman masyarakat pasti jadinya perahu ini akan berdampak buruk. Begitu. Seorang pasompe harus mengenal istilah-istilah dalam lautan. Begitu juga dengan sang pembuat perahu. Pengetahuan yang dimiliki para tukang merupakan pengetahuan yang mereka peroleh dari nenek moyang. Pengetahuan itu diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi dan tidak lepas dari unsur-unsur magis dan religius. Dan di sini memiliki beberapa poin untuk dalam pembuatan perahu, apa-apa yang harus dilaksanakan dan apa-apa harus yang disepakati. Tahap akhir dalam pembuatan perahu pinisi ini adalah upacara ritual. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan perahu ialah menebang pohon untuk kali bisiang. Dan pada saat akhir dalam perahu ini, pembuatan perahu ini, yaitu apabila perahu tersebut telah selesai, maka diadakan serangkaian upacara peluncuran. Adapun upacara itu yaitu upacara amusi atau memberi pusat. Upacara amusi ini ialah perayaan atau pesta yang dilakukan di atas perahu tersebut dengan aturan-aturan dan ketentuan sebagai berikut. Ada beberapa poin di sini. Mungkin Kakanda bisa membacanya.
kita masuk ke bab 3, yaitu Pasompe bagi orang Bugis. Dari sekian kata-kata Pasompe yang saya baca pada bab awal ini, kata Pasompe ini atau pengertian kata Pasompe ini baru saya dapat dalam pertengahan atau bab ketiga ini. Kata Pasompe berasal dari kata Bugis yang berarti orang berlayar. Berasal dari kata sompe, yaitu layar, dan mendapat awalan pa yang bermakna pelaku dari orang yang melakukan pekerjaan berlayar. Itu adalah makna dari kata pasompe. Dan di sini tentunya kita pasti menarik kesimpulan bahwasanya pasompe ini adalah seorang pelaut. Seorang yang mengarungi lautan sampai ke benua-benua Eropa. Tetapi jika kita berpikiran begitu, nah kita juga harus mengetahui apa pasompe ini. Pasompe itu bermakna sebagai pengembara atau perantau ke negeri orang yang dihubungkan dengan kegiatan migrasi. Ditarik kesimpulan bahwa orang Bugis itu mempunyai budaya migrasi karena ketangkasan berlayarnya. Adapun organisasi atau seperti yang di bab 2 katakan, organisasi atau kelompok profesi ini terdiri atas pemilik perahu, penggawa. Dia adalah orang yang menyediakan perahu layar yang akan dioperasikan oleh nahkoda bersama beberapa para sawi. Lanjut mengenai kelebihan dan kekurangannya. Ya mungkin itu saja sedikit dari buku ini. Saya juga menulis beberapa kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini bercerita tentang bagaimana pembuatan kapal pinisi ini di bab 2 tadi. Tata cara berlaut pada zaman dahulu dan mengenal tanda-tanda di laut, jalur perdagangan pada zaman dahulu, mengenal petinggi-petinggi di Eropa yang berasal dari suku Bugis, dan struktur atau sistem pemerintahan yang berlaku pada saat di darat dan di laut. Jika ada kelebihan, maka pasti ada kekurangan. Kekurangan yang saya dapatkan dari buku ini yaitu penggunaan katanya. Penggunaan kata yang berulang terus hingga terdapat 5 kali penggunaan kata ini. Dan pengertian dan pemahaman terletak pada akhir kalimat atau berada dalam pertengahan, bukan di awalan. Dan secara garis besar, buku ini menceritakan bagaimana perjuangan suku Bugis dan Makassar pada zaman dahulu untuk melanjutkan hidup dengan cara bermigrasi. Ya, mungkin itu sedikit dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi review buku yang dilakukan oleh saudara kita, Fahrul. Mungkin dari kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan? Iya, kepada saudari Suci saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maka bertanya, jadi inti dari buku ini sejarah
atau sebuah kisah? Saya kembalikan ke moderator. Ya, pertanyaan dari Saudara Suci ini, inti dari buku ini apakah sebuah kisah atau sejarah? Saya kembalikan kepada Saudara Pahrul. Kisah atau sejarah. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak. Melihat dari buku ini, yang saya tangkap ini adalah sebuah sejarah. Karena hadirnya buku ini sebagai gambaran bagaimana riwayat para pelaut dari daratan Sulawesi Selatan yang memiliki sejumlah keahlian. Itu yang saya tangkap. Karena kita juga tahu bersama bahwa para nenek moyang kita pasti adalah seorang pelaut, ya, bukan seorang pelaut, adalah seorang petani. Sebagian besar atau masyarakat Sulawesi Selatan adalah seorang pelaut. Dan saya mengambil buku ini atau intisari dari buku ini adalah sebuah sejarah. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari Saudara Pahrul. Apakah Saudari Suci sudah paham? Iya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, kepada Saudari persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, mengapa Anda mengatakan bahwa kekurangan dari buku itu mengenai penjelasan tentang pengertian Sampai. padahal kalau kita pikir itu bisa jadi faktor dari membuat kita tertarik untuk membaca buku tersebut. Misalnya saya tidak tahu apa itu yang tadi apa maksudnya, jadi pasti saya punya keinginan untuk membaca buku tersebut dan pada akhirnya saya pasti akan menemukan pengertian tersebut walaupun itu baru di tengah-tengah. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, apakah bisa langsung dijawab? Iya, kepada Saudara Pahrul, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak. Mengapa saya mengatakan itu adalah sebuah kekurangan? Karena pada dasarnya jika kita mencari ilmu, kita bisa dengan instan. Tentunya jika kita membaca pada awalnya, apa sih pesempe itu? Mungkin kita akan tertarik dengan kata sebuah pesempe ini. Tetapi jika kita melihat secara teknologi, kita bisa saja langsung melihat dari HP. Memang kita tertarik untuk melihat atau mencari pengertian kata pesempe ini. Tapi pada zaman sekarang, ya kita sudah mengetahui, pasti kita sudah tidak mau membaca begitu. Karena bagaimana ya? Pada dasarnya sebuah kata atau pengertian dari pesempe ini harusnya terletak pada awalan begitu. Supaya kita lebih paham bagaimana jalur-jalur atau alur-alur yang buku ini dan tidak membingungkan kita begitu dalam membaca buku ini. Karena saya baca buku ini agak bingung. Kemarin saya mulai dari bab 1 langsung ke bab 3 karena hanya untuk mencari apa-apa saja yang dimaksud dari bab 1 ini. Jadi itu mengapa saya mengatakan itu adalah sebuah kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, kepada saudara penanya, apakah sudah dimengerti? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya saya sudah memahami. Baik, kepada kakak-kakak sekalian, teman-teman ataupun adik-adik, masih ada yang ingin ditanyakan?
Skip dulu itu. Iyo. Pada saudara Ilham, dipersilahkan. Terima kasih kesempatan. Oke, terima kasih kesempatan telah diberikan dari penjelasan atau kekurangan pereview sebutkan tadi itu ada beberapa. Dan pertanyaan saya itu, apakah ada saran-saran dari pereview buku ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang disebutkan tadi? Oke, terima kasih. Baik, kepada saudara Fahrul, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan Kakak. Kalau dari saya itu kekurangan dari buku ini ada 2 poin, yaitu penggunaan kata yang lebih atau kosakata yang berlebihan, dan yang kedua itu pengertian atau pemahaman ini tidak diterangkan pada awal. Yang pertama yang itu bagaimana kelebihan dan kekurangan atau kekurangan ini. Pun pertama, mungkin dari buku ini lebih bijak dalam menggunakan kata atau menggunakan kalimat, karena kata yang ada pada bab 1 ada juga dalam bab 2, begitupun dalam bab 3. Itu adalah sebuah kalimat mana tadi? Kalimat tentang nenek moyang orang Bugis Makassar pernah menjelajah lautan dengan perahunya sampai ke Cina. Kalimat ini berada pada bab pertama dan juga ada dalam bab kedua. Jadi saya mengatakan ini adalah kekurangan karena terlalu banyak dalam menggunakan kalimat. Dan poin kedua itu pengertian dan pemahaman pada buku ini berada di tengah. Mungkin sebagian orang menganggap ini adalah buku menarik, tetapi bagi saya ini adalah sebuah kekurangan, karena pengertian dan pemahaman dalam buku ini berada dalam akhir atau pertengahan. Begitu. Jadi sarannya mungkin bisa buku ini dicari dulu pertama-tama apa itu kata pasompe. Dicari dulu apa intisari dari buku ini, lalu kita mulai membacanya. Kita harus memulai observasi dulu, baru bisa melakukan pengamatan gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kembalikan kepada saudara penanya, apakah sudah paham ataukah ada yang belum dimengerti? Oke, terima kasih atas jawabannya yang diberikan oleh pemateri. Jawabannya dapat saya paham. Baik, mungkin dari kakak-kakak sekalian, teman-teman, dan adik-adik, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik, kepada saudara, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, pertama itu, mengapa saudara Fahrul ingin membaca buku tersebut? Padahal sudah kita ketahui kalau buku ini bercerita tentang sejarah. Nah, dan sedikit orang yang tidak suka oleh sejarah, karena sejarah biasa membosankan. Bisa dijelaskan mengapa saudara Fahrul ingin membaca buku ini? Baik, kepada saudara Fahrul, dipersilahkan menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Mengapa saya tertarik pada buku ini? Karena buku ini adalah cerita tentang sejarah. Begitu. Saya suka sejarah. Saya adalah seorang yang suka dengan masa lalu. Tetapi saya hanya suka membaca pada saat menurut saya baik. Begitu. Jadi saya seorang yang suka sejarah
dan itu sejarah, kita harus memudayakan. Begitu. Kita tidak bisa lepas dalam sejarah. Kita harus mengetahui asal muala, asal usul bisa terciptanya ini, bagaimana asal usulnya, apakah ini baik apa tidak, begitu. Makanya saya menyukai sejarah karena saya menyukai sesuatu yang awal, begitu. Dan saya mengambil mengapa buku ini menarik, karena dalam buku ini sejarah itu bercerita tentang orang Bugis dan Makassar. Itu adalah sejarah suku saya, begitu. Jadi saya bisa mengambil banyak pelajaran dari buku ini, bagaimana asal usul dari suku Bugis ini dan suku Makassar ini bisa bertahan hidup atau melanjutkan hidup, begitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah Saudara Jaya sudah paham? Iya. Mungkin saya kembalikan kepada kakak sekalian, teman-teman dan adik-adik. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, kepada Kak Dwi, dipersilahkan. Pertama, bagaimana maksudnya dari sebagai reviewer untuk buku dari orang Bugis dan Makassar melawan badai, maksudnya apa first impressionnya ketika pertama kali misalkan melihat ini buku tuh, kan tadi yang kita bilang ini Jaya sejarah isinya, karena setelah mereview dan Jaya tahu bahwa itu sejarah, dia bilang ini membosankan. Sedangkan sebagai reviewer yang pertama kali lihat ini buku, belum tahu isinya, tapi baru lihat judul. Apa maksudnya? Kenapa langsung dari judulnya saja engkau bilang itu sejarah? Kenapa? Maksudnya apa first impression terhadap buku ini setelah baru judulnya melihat? Apakah memang dari judul langsung tertarik atau pas setelah membacanya baru tertarik? Oke, paham Ki? Terus poin kedua, kan di sini tadi reviewer sampaikan bahwa isinya itu ada dia bahas tentang orang berlayar, ada juga dia bahas tentang pembuatannya perang pinisi. Nah, di sini apa sebenarnya yang poin penting yang mau sampaikan ini penulis? Apakah dia terfokus di pasompeknya yang di berlayarnya, atau dia fokus ke sejarahnya ini Menara Pinisi? Perang Pinisi. Oke, itu dua pertanyaan saya. Baik, pertanyaan pertama itu apa? Bagaimana Saudara Fahrul ini bisa kesan pertamanya saat membaca buku ini, sebelum membaca buku ini. Terus pertanyaan kedua itu apa inti dari buku ini? Apa inti dari pembahasan buku ini? Mungkin dari Saudara Fahrul sudah bisa dijawab atau iya, saya persilakan kepada Saudara Fahrul. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Pertanyaan pertama itu apa kesan pertama saya setelah melihat buku ini, dan mengapa buku ini saya tertarik untuk membacanya, begitu Kak. Sebenarnya pada awal atau kesan pertama saya pada buku ini, judulnya. Saya tertarik pada judulnya. Orang Bugis dan Makassar melawan badai. Saya mencoba mencari tahu melawan badai bagaimanakah itu? Apakah badai yang seperti angin topan atau badai bagaimana? Ya, dari judul ini saya tertarik dengan membaca buku ini. Setelah saya membaca dari daftar pustakanya, dan saya juga tertarik
apa ya, menambah ketertarikan saya karena buku ini menceritakan sejarah tentang sejarah. Jadi badai yang dimaksud itu adalah bagaimana orang Bugis dan Makassar ini pertama kali eh, atau cara melangsungkan hidup dengan cara berlaut. Ya, itu membuat saya semakin tertarik, dan juga seperti yang saya katakan tadi bahwasanya orang Bugis dan Makassar ini adalah masyarakat dari Sulawesi Selatan, dan saya adalah salah satu dalam suku ini. Dan mengapa saya tertarik dalam buku ini juga adalah ini adalah buku yang menceritakan tentang suku saya, begitu. Dan pertanyaan yang kedua, apa poinnya, begitu Kak, antara pembuatan perahu dan pasompe, begitu. Menurut saya Kak, ini lebih mengarah kepada sejarahnya. Tetapi jika kita membuat pilihan antara pasompe dan pembuatan, saya lebih memilih pasompe. Di mana seorang pasompe ini juga harus mengetahui ilmu-ilmu untuk pembuatan perahu. Jika kita tidak mengetahui apa-apa saja kekurangan dalam perahu ini, maka tentunya pasti kita akan celaka dalam perjalanan ini. Sama saja saat kita mengendarai mobil. Jika kita tidak mengetahui kondisi mobil kita, tentu kita pasti akan fan-fan aja tanpa tahu bahwa ini adalah bahaya. Begitu kan Kak logikanya. Jadi saya lebih mengarah ke pasompe karena harus juga mengetahui bagaimana cara pembuatan perahu, bagaimana ilmu dalam bidang pelayaran, dan juga bagaimana cara-cara melihat rasi-rasi bintang itu. Mungkin itu menjawab Kak. Saya tanya kembali ke moderator. Baik, kepada saudari Kak Dwi, apakah sudah mengerti atau sudah paham? Oke, jadi jawabannya itu adalah persisnya untuk judulnya. Dia tertarik di judul, terus dia mulai baca isinya, dan lebih tertariknya karena dia suka sejarah dan ceritanya ada sejarah. Ya. Yang poin keduanya adalah dia lebih fokus ke bagaimana ceritanya atau sejarahnya untuk berlayar. Oke, Ya. terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, kepada Kabit 1 saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin mempertanyakan dulu, kan dari judul buku itu yaitu Orang Bugis dan Makassar Badai. Artinya dari judul saja kita tuh kalau yang saya bayangkan itu ada perbedaan cerita antara orang Bugis dan orang Makassar, atau ada cerita yang menceritakan bagaimana orang Bugis dan bagaimana orang Makassar, seperti itu. Dan tadi sedikit spoiler isi yang diberikan oleh reviewer itu menceritakan tentang sejarah dari Saudari Gading yang dari dulu, yang dari dulu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah dalam buku itu hanya menceritakan tentang sejarah dari Luwu saja, atau dari cerita yang di Luwu itu sudah mencakup nih tentang bagaimana juga sejarahnya orang-orang Makassar dan orang-orang Bugis, atau hanya menceritakan tentang orang Bugis saja di situ, seperti itu.
Mungkin itu dari saya kembalikan ke Diana. Terima kasih. Baik. Ulangi. Baik, pertanyaan dari Kabit 1 itu, apakah di buku ini hanya menjelaskan sejarah dari orang Luwu atau menjelaskan juga sejarah orang Bugis? Iya, orang Bugis atau suku Makassar ini. Apakah sudah dimengerti? Baik, saya persilakan kepada Saudara Fahrul untuk menjawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Taka. Untuk pertanyaan Ta itu, apakah kisah ini atau asal mula dari perahu pinisi ini merangkul semua cerita dan merangkul dari kisah Makassar, Bugis, dan Luwu, begitu Kak? Asal mulanya. Iya. Menurut saya Kak, ini awalnya dalam kutipannya di sini berasal dari mungkin agak keliru Kak tentang pertanyaan Ta. Di sini Sauri Gading ini Kak adalah seorang yang jatuh cinta kepada sepupunya, lalu dia berlayar atau bermigrasi ke negeri Cina. Lalu dia bersumpah untuk tidak menginjakkan kakinya lagi di tanah lahirnya, gitu. Lalu dia melanggar sumpahnya, lalu di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan. Dan puing-puing dari perahu ini terdampar di Desa Arah, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Dan disitulah awal mula dimulai pembuatan perahu pinisi ini. Dan pertanyaannya Kakak mengenai apakah sejarah ini sudah merangkum semuanya? Menurut saya Kak, tidak. Karena di sini hanya menurut saya tanpa sumber di sini tidak ada dalam cantuman bahwa dalam sumber Makassar dia tidak menceritakan begitu. Tapi dia hanya menceritakan sebuah kisah, dan di sini kisahnya di sini langsung ke tanah Luwu, begitu Kak. Di sini katanya Sauri Gading meninggalkan tanah Luwu, begitu. Jadi menurut saya belum merangkum semuanya. Ya, saya kembalikan. Baik, kepada Saudara Kabit 1, apakah sudah paham? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jadi dari jawabannya Saudara Fahrul itu menghubungkan sedikit mengenai Makassar dan suku Bugisnya. Dari kayak alur cerita awalnya itu buku ini tuh diawali dengan cerita dari Sauri Gading yang mengalami kecelakaan di sebuah kapal, dan di mana puing-puing kapalnya itu terdampar di Bulukumba. Dan kemudian mungkin disitulah awal dari kapal pinisi yang dibuat di Bulukumba, telah memungut puing-puing yang ada. Begitu memang. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu yang menghubungkan kenapa bisa ada Makassar di situ, dari Bugisnya dan lain-lain. Sedikit komentar saya mengenai buku ini. Saya rasa untuk orang yang
mungkin juga menyukai sejarah, lumayan apa namanya, untuk saya pribadi lumayan tertarik untuk membaca. Kenapa? Karena dari sampul saya lihat ini sampulnya kayak sampul-sampul yang buku sudah agak lama nih, tapi isinya itu yang tadi diceritakan sama Pak Arul itu banyak hal yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada cerita mengenai Saweri Gading yang mungkin kurang banyak orang yang tahu. Sebenarnya Saweri Gading ini salah satu cerita legenda yang dimana ceritanya itu atau alur ceritanya sangat panjang, melebihi dari alur-alur legenda, misalnya yang kayak Mahabharata. Mungkin untuk orang-orang yang tahu itu lebih atau Ilagaligo itu dia hampir sama besarnya itu buku dari Saweri Gading dengan cerita-cerita legenda yang saya sebutkan tadi. Terus setelah itu dia membahas tentang bagaimana asal muasal juga dari perahu pinisi sampai ke desa yang ada di Bulukumba, dan juga mengenai sistem pemerintahan yang ada di sistem perkapalan seperti itu. Dan saya rasa hal-hal ini itu menyangkut banyak hal dalam sebuah buku. Mungkin itu sedikit dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik, dari kakak, teman-teman, dan adik-adik sekalian, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Iya, kepada Kak Arfan dipersilahkan. Dari judul itu kita tahu bahwa judulnya itu berjudul Orang Bugis dari Makassar Melawan Badai. Terus yang saya dengar tadi, saya tangkap yang apa yang sudah dijawab atau diceritakan oleh saudara Mas Dery, saya belum tangkap baik mengenai badainya itu. Badainya itu dari mananya? Apakah dari yang pas yang hancurnya itu, yang kapalnya itu, atau dari mana? Karena dari tadi itu yang diceritakan itu cuma dari Saweri Gadingnya sama terdampar di Bulukumba buat finisi. Belum ada yang, karena dari judul saja kita dapat tangkap dengan orang Bugis dan Makassar melawan badai. Artinya di mana orang Bugis dan Makassar ini berbahaya, kayak menceritakan orang Bugis ini saling berlayar di tengah laut. Bagaimana dia mengarungi lautan itu, bagaimana cara-caranya dia mengarungi lautan, itu yang ditangkap dari judul. Tapi dari yang dipaparkan tadi oleh Mas Dery, yang diceritakan itu cuma dari bagaimana pembuatan ini sih, bagaimana Saweri Gading yang bisa terdampar dan juga milik sumpah itu, dan juga sumpah itu belum saya dapat itu bagaimana orang Bugis Makassar ini melawan badainya, dari segi mananya. Sudah Mika? Kak, sudah Mika? Baik, kepada saudara Fahrul, apakah sudah dimengerti pertanyaannya? Ya, baik, kepada saudara Fahrul, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Arfan, Kanda. Kakanda mempertanyakan tentang badai ini, tentang di mana asal muala badai ini. Mungkin kita sudah tahu hal umum bahwasanya badai ini pasti adalah hal yang menakutkan begitu. Saya tidak menjelaskan secara rinci tadi bagaimana sejarah dalam pelayar atau Pasompe ini. Sejarah Pasompe ini dalam sejarah Melayu diceritakan tentang penyerangan negeri Malaka oleh Karaeng Samarluka, negeri Balului, salah satu negeri di Makassar, pada abad ke-16 bersama armada yang berkekuatan 200 buah perahu.
Ini adalah sebagai usaha untuk membuka jalur-jalur perdagangan. Tercatat dalam Lontara Bilang Raja Goa dan Telo tentang pelayaran Raja Goa ke Mandar dengan diantar oleh iring-iringan kapal sebanyak 1.183 buah pada 21 April 1657 atau 27 Rajab hari Senin. Di sini juga menceritakan bagaimana badai ini bagaimana dilukiskan bahwa sekelompok orang Sulawesi Selatan pernah bertolak dari Makassar ke Jawa, dipimpin oleh seorang pangeran diduga namanya Daim Malik dengan kakak Sultan Hasanuddin pada tahun 1663. Setelah tinggal di Jawa selama 3 tahun, pangeran ini bersama pengikutnya berlayar ke Muang Thai bersama menetap di Ayutthaya di pinggir ibu kota Muang Thai. Cerita sejarah tersebut menunjukkan bagaimana keberanian mereka mengembara ke benua lain dengan perahu kayu buatannya sendiri dalam abad ke-17 itu. Mungkin Kakanda juga tidak saya juga mengikuti tadi para penulis sejarah lainnya seperti LJJ atau LJ Karon melukiskan bahwa orang-orang dalam Bugis Makassar mempunyai sejarah pelayaran yang sudah tua dengan menggunakan perahu pinisi. Suku bangsa ini dikenal sebagai pelaut yang tangkas dan berani mengarungi lautan sampai ke Asia Tenggara dan Australia. Berlayar sebagai pedagang dengan mengangkut hasil-hasil bumi. Itu mungkin sedikit menjawab dari pertanyaan Kakanda, bagaimana badai ini mungkin diceritakan di sini bagaimana sejarah perahu pinisi ini bisa terkenal di masyarakat dan bisa terkenal juga di bagian benua Eropa. Begitu. Bagaimana perjuangan perahu pinisi ini serta para pasompe untuk mendapatkan hasil bumi. Begitu. Mungkin itu menjawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada Kak Arfan. Apakah sudah mengerti ataukah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa lagi dari apa yang dijelaskan tadi oleh materi bahwa badai diartikan sebagai kayak perjuangannya orang-orang, tapi yang ku dengar tadi itu belum ada kayak orang-orang kayak bisa Bugis atau apa begitu. Rata-rata itu kan di Bulukumba itu rata kayak dari Makassar atau itu dan juga pelabuhan bahasa itu dari Makassar juga, dari kayak di daerah misalnya daerah Bugis itu seperti Topeng apa juga di bawah begitu. Lalu itu yang ku dengar tadi yang cuma ada yang dari Bugis itu yang cerita dari Gading, itu pun rusak kapalnya, jadi buka kayak belum bisa ini kayak nanti kan sebagai badai itu terjang itu perdagangannya itu. Apakah dari segi mananya kayak orang Bugis dan Makassar ini bisa disamakan kayak melawan badai tersebut dari segi mananya? Ya. Karena dari yang apa tadi perjalanan tadi itu semua dari Makassar, kayak bertolak dari Makassar, dari yang pembuatannya di Bulukumba, belum ada yang kayak dari Bugis. Bagaimana? Terima kasih. Kita berikan enggak? Iya, mau nggak? Kita aja. Jadi apa sebenarnya maksudnya tujuannya? Ya. Maksudnya saya itu apa kayak dari segi mananya penulis ini bisa mengambil judul bahwa orang Bugis sama Makassar itu melawan badai. Dari segi mananya, dari cerita mananya dari penulis ini bisa membuat judul seperti itu. Ya. Sudah Mika? Mau jawab gimana? Jawab Mika? Nanti baru dulu. Dari segi mana? Iya, dari sejarah. Baik, saya kembalikan kepada Saudara Fahrul akan menjawab pertanyaan dari kakak.
Ya, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Pertanyaannya lagi. Dari segi mananya orang Bugis dan Makassar ini? Begitu Kak? Saya, menurut saya Kak, dalam suku Makassar ini ialah yang terdiri dari Pasompe. Tetapi kita tahu bersama bahwa suku Bugis itu memiliki adat atau budaya-budaya yang sangat apa ya? Yang sangat kental begitu Kak. Dan Makassar ini adalah sebuah kota atau tempat di mana asal mula perahu ini dapat berlayar begitu. Jadi menurut saya Kak, Bugis ini diterjemahkan dalam buku ini sebagai penggawa atau sebagai nahkoda atau juragam yang bertanggung jawab terhadap sawi karena memiliki ilmu-ilmu yang lebih kuat atau lebih kental dalam hal spiritual apa nih? Spiritual dan hal ilmu tentang berlayar. Dan Makassar ini diterjemahkan dalam sebuah nama-nama yang besar dalam gimana tadi? Yang dalam negara Malaysia yang sebagai petinggi-petinggi besar. Begitu. Mungkin itu sedikit menjawab Kak. Saya kembalikan. Baik, apakah Kak kan sudah mengerti ataukah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya mungkin. Oh iya, saya persilakan kepada Kabit 1. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya hanya ingin memperjelas lagi sedikit pertanyaan dari Kakak Ida. Karena kebetulan juga dari sini saya ingin tahu, kan tadi itu di awal saya bertanya mengenai orang Bugis dan orang Makassarnya, dan sempat sudah dijelaskan sama saudara reviewer itu tentang orang Makassarnya, karena tadi sempat banyak disebut tentang bagaimana bangsa-bangsa dari kerajaan Goa yang berlayar dan lain-lain. Nah kan di situ sudah terjawab nih orang Makassarnya. Nah yang mau ditahu di sini apakah ada juga cerita-cerita mengenai orang Bugis di dalam, mungkin ada poin khusus atau pembahasan khusus tentang orang kerajaan Bugis yang ini yang berlayar ini bla 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 mungkin atau bagaimana. Nah itu mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Bahrul, apakah sudah bisa dijawab? Ya. Iya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas jelasannya Kak. Menurut yang kubaca dari buku ini Kak, poin atau poin-poin tertentu dalam hal suku Bugis ini, selama saya membaca buku ini tidak ada poin tertentu dalam atau menunjuk langsung dalam hal suku Bugis ini, tetapi saya menganggap suku Bugis ini bersama Makassar berjuang untuk melawan badai, di mana karena suku Bugis ini bersama-sama dengan orang Makassar. Mungkin orang Makassar tahu tentang pelayaran, tentang Pasompe, dengan bagaimana kerjasamanya seorang pelayar dan pembuat perahu. Begitu. Suku Bugis di sini sangat berperan penting, di mana dalam pembuatan perahu. Dalam Kabupaten Bulukumba kita tahu bersama itu adalah suku Bugis. Begitu. Berarti dalam hal dasar-dasar dalam pembuatan perahu ini berasal dari suku Bugis. Dan di mana suku Makassar ini mungkin dalam cerita ini yang kita tangkap Kakanda banyak diceritakan tentang bagaimana pelayarannya, begitu. Itu yang kutangkap dari buku ini Kak. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, ke Saudara penanya, apakah sudah paham?
Habib. Mungkin. Iya kepada Baik. Jadi asal dari mengapa penulis mengambil judul ini diambil dikarenakan berasal dari kayak apa nih? Bagaimana suku Bugis dan Makassar ini kayak saling aneh, Berpegangan bersama. sama begitu dalam pembuatan, baik dalam pembuatan kapalnya ataupun dalam segi berlayarnya begitu. Dan badai itu dari perjalanannya. Iya. Dan iya, saya kembalikan ke gitu. Begini, dari kesempatan terbuka, sebelum saya memulai pertanyaan, saya ingin melakukan pikiran terkait apa yang telah saya dapatkan dari buku ini toh, daripada kita menonton kepada pemantik. Jadi kita juga saling bertukar apa yang saya dapat mungkin bisa komentar oleh pemantik nantinya. Jadi menurut saya, jadi yang saya tangkap dari buku ini, dari segi judul pada buku ini memiliki arti yang sangat luas, karena pada bagian-bagian subjudul yang ada di dalam daftar institut dijelaskan lebih awal bagaimana orang Bugis Makassar. Artinya ini tidak terfokus pada budaya-budaya saya, tetapi di sini sangat luas artinya, bukan hanya dalam budaya, akan tetapi dari segi kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam Bugis Makassar. Nah, dalam mungkin menurut saya terhadap apa maksud dari judul ini, orang Bugis dan Makassar melawan badai. Dalam perspektif saya dari buku ini itu menceritakan bagaimana orang Bugis Makassar berani mengambil resiko dan mengambil keputusan, mengambil tindakan dan sebagainya. Dan juga memiliki arti lain bahwasanya dari segi sejarah memang orang Bugis Makassar ini sudah terkenal bahwasanya orang Bugis Makassar itu ataupun orang Sulawesi terkenal bahwasanya dia adalah orang-orang yang secara umum bisa diartikan bahwasanya adalah pelaut handal. Kemudian di dalam buku ini bukan hanya menceritakan sejarah saja, akan tetapi di sini sudah mengartiluaskan bahwasanya di dalam buku ini sudah menjelaskan di dalam proses berlayar ada budaya ataupun ritual yang diterapkan oleh orang Bugis Makassar. Jadi tidak terfokus pada aspek wilayahnya saja, misalnya Seri Gading, Bahasa Dulu, kemudian di Bone, Sopeng dan sebagainya tidak menerapkan hal tersebut, akan tetapi ini sudah meluas. Artinya buku ini menceritakan di perspektif saya, dari buku ini menceritakan bagaimana orang Bugis Makassar ini misalnya nelayan maupun pelaut membuat suatu ritual ataupun kebiasaan untuk melaksanakan pelayaran. Artinya tidak hanya dalam segi kultural, akan tetapi dalam segi ritual maupun spiritual di sini sudah dijelaskan. Jadi dalam perspektif saya dari buku ini tidak hanya terfokus pada orang Makassar saja, akan tetapi secara runtut. Artinya misalnya dari bab 1 menjelaskan tentang orang-orangnya, bab 2 menjelaskan tentang asal mula, kemudian dibawa sejarah misalnya Seri Gading, contoh kasus itulah. Kemudian yang keempat ada aspek moral-moralnya, spiritual. Yang kelima ada sejarah lagi, yang awal pembuatan pinisi. Mungkin seperti itu dari perspektif saya. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini kepada pemantik, mungkin hampir sama pada pertanyaan saya pada saat review buku pertama. Apa alasan utama pemantik untuk mengambil buku ini dalam review buku kali ini? Kan banyak, misalnya buku-buku, ada filsafat, ada logika, ada ketuhanan. Apa yang bisa pemantik sampaikan? Apa tujuan utama pemantik yang ingin disampaikan kepada pendengar pada hari ini? Apakah ada maksud ataupun tujuan tersendiri
ataupun alasan-alasan utama yang sehingga mengambil judul pada buku kali ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah Saudara Fahrul sudah mengerti? Bisa langsung dijawab? Baik, kepada Saudara Fahrul saya persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan Kang Anda. Ya, mengapa saya mengambil buku ini? Sejarah. Sejarah adalah sangat penting bagi kita di zaman modern ini. Sejarah adalah sesuatu yang apa ya, bisa saja memudar kapan dan di mana saja. Sejarah adalah sesuatu yang sangat penting tetapi mudah dilupakan. Begitu. Di mana saya mengambil buku ini? Supaya kita tahu bersama. Kita tidak lupa asal mula dari mana budaya kita, asal mula dari mana Sulawesi Selatan ini terkenal di mata bangsa Eropa. Dan kita juga mungkin banyak dari teman-teman yang tidak mengetahui asal mula bagaimana Sulawesi Selatan ini, bagaimana masyarakatnya pada zaman dahulu, bagaimana masyarakatnya berjuang untuk melanjutkan hidup. Mungkin saja. Mengapa saya mengambil begini? Karena pada saat zaman modern ini, sejarah-sejarah yang melekat pada budaya kita itu mulai memudar. Begitu, Kak. Mulai memudar karena tidak ada lagi pembahasan tentang sejarah. Begitu yang saya tangkap. Tidak ada lagi pembahasan tentang sejarah, di mana sejarah-sejarah ini yang sangat penting, di mana sejarah-sejarah ini dapat menimbulkan hal-hal yang baik atau buruk, begitu. Dan pada saat ini, pada zaman modern ini kita hanya apa ya? Kita hanya bermain game, begitu. Tentu hal dalam sejarah ini akan memudar. Jadi mengapa saya mengambil buku ini? Karena sejarah dalam Sulawesi Selatan ini jika tidak dilestarikan, maka bagaimana kita nantinya? Bagaimana ke depannya? Apakah kita akan mengetahui bagaimana nenek moyang kita dahulu? Dan mungkin tanpa buku ini, kita juga tidak mengetahui bagaimana cara pembuatan perahu pinisi ini. Bagaimana, mengapa gedung pinisi disembolkan kepada perahu itu. Gitu kan? Tentu banyak sejarah-sejarah yang tidak kita ketahui. Begitu. Terima kasih atas komentarnya, saya kembalikan. Baik, apakah saudara penanya sudah mengerti? Jadi yang saya tangkap tadi itu terkait dengan penjelasan reviewer, mungkin maksudnya reviewer mengangkat buku kali ini ya untuk melestarikan lagi budaya ataupun ingin memutar memori sejarah terkait dengan budaya ataupun yang ada di suku Bugis Makassar. Artinya tujuan utamanya itu untuk memperkenalkan ulang ataupun memutar kembali sejarah agar lebih diketahui oleh teman-teman yang ada pada hari ini. Karena dari yang sudah dijelaskan bahwasanya sejarah itu mudah dimakan oleh zaman. Apabila tidak dilestarikan akan pudar dengan sendirinya. Mungkin itu yang saya tangkap disebutkan. Baik, kepada kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik sekalian, ada yang ingin ditanya? Mungkin itulah tadi sesi tanya jawabnya. Saya lanjutkan dengan kesimpulan, di mana kesimpulan dari buku yang direview kali ini yaitu kehadiran buku ini untuk memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana riwayat masa lalu para pelaut dan pasopeng yang berasal dari daratan Sulawesi Selatan yang memiliki
memiliki banyak keahlian. Buku ini juga menjelaskan bagaimana orang Sulawesi Selatan, tepatnya suku Bugis Makassar, sudah sangat diakui, entah itu cara pembuatan kapalnya ataupun cara berlayarnya. Mungkin itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya moderator pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.